بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Jamaah Masjid Ma'had Ibn Abbas rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang hadir di majelis ini, para asatidzah, para musyrif, kemudian para tulab yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sejenak nazidu imanana sa'atan, menambah keimanan kita sejenak dalam majelis ilmu yang singkat ini, mana tema yang saya berusaha bawakan secara rutin adalah kaifa nakuna miftahan lil khair wa mughliqan syarr. Bagaimana kita menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup berbagai pintu keburukan. Sekedar murajaah, siapa yang bisa menyebutkan poin pertama? Saya bawa hadiah. Ada 3 ini, 3 pulpen khusus untuk tulab ya. Kalau untuk arasita ya mungkin udah lengkap. Tafadhal. Siapa yang bisa angkat tangan? Kaitannya dengan Allahu khairul fatihin. Apa sikap kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah? Nih kuncinya. Silakan. Ibrahim, anta turid salam. Nggak ada yang ingat satupun. Masya Allah. Kaitannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala wa khairul fatihin adalah agar kita wajib mengimani ya. Yajibu ala kulli muslim amana billahi wa amana bi asma'ihi husna min ismihi al-fattah ya. Ini pertama, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Fattah, yang maha pembuka. Dan yang kedua adalah an yalja'a min man arada li nafsihi an yakuna miftahil khair ilal fattah, agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk pembuka pintu kebaikan. Dan ini yang kedua, poin kedua gampang sekali ya, masih hangat ya, masih baru ya. Silakan sebutkan poin kedua agar kita menjadi pembuka pintu kebaikan, yang kemarin saya tidak sempat jelaskan secara lengkap ya, karena sering diulang-ulang di majelis-majelis. Yuk, siapa kan? Afat barangkali. Masya Allah Rifki, semangat sekali. Fadl Rifki. Takhiran berbalik mau jawab, ternyata enggak. Ada itu dalam sebuah apa namanya ungkapan Miftahul Jannah. Masya Allah. Wasi tafadhol. Iya, tauhid ya. Tauhidullah. Ya. Bahwasanya kita mewajib meyakini bahwasanya agar kita menjadi pembuka pintu kebaikan adalah dengan tauhid. Ya. Tanpa tauhid kita tidak akan diterima amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu dicamkan ya, bahwasanya hadzal miftah la yatahaqqaq amaluhu wa la yatahaqqaq dukhulul abdi al jannah illa idza haqqaqa syurutu hadil kalimat, kecuali terrealisasi apa syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu bimakna nafian wa isbatan al-munafilil jahal. Ilmu yang
menetapkan dan menafikan la ilaha illallah dan meniadakan kebodohan. Ini pertama. Yang kedua, al-yaqinu. Yang kedua, al-yaqin. Al-munafi lisyak. Yakin terhadap kalimat la ilaha illallah dan meniadakan keraguan. Ini nanti saya akan minta murojaah lagi. Ingat-ingat ini, baru dua ini. Yang ketiga adalah as-sidq. As-sidq adalah apa? Jujur. Membenarkan. Al-munafi lil kadhib, ya, yang meniadakan pendustaan terhadap kalimat atau isi kalimat tersebut. Yang keempat, al-ikhlas. Al-munafi lisyirk. Kita harus ikhlas membaca kalimat tersebut tanpa ada paksaan, tanpa ada keinginan duniawi dan seterusnya, dan menafikan atau meniadakan kesyirikan di dalamnya dan riya. Yang kelima, al-mahabbah. Ada cinta terhadap kalimat tersebut. Al-munafi lil bughd. Meniadakan kebencian. Yang keenam, al-inqiyad. Ya, tunduk. Menerima, ya. Al-munafi lit tark, dan meninggalkan konsekuensi dari kalimat tersebut. Dan yang ketujuh adalah al-qabul, ya, menerima. Al-munafi lir radd, ya, meniadakan sikap menolak. Masya Allah, ini ada dua ini. Gampang ya. Siapa yang bisa mengulang 7 syarat tersebut? Ya. Masya Allah, fadhal Anam. Bukan. Al-ilmu. Yang maknanya apa? Ada penafian dan penetapan terhadap kalimat la ilaha illallah. Menafikan apa ilmu? Ilmu menafikan apa? Atau meniadakan apa? Kebodohan. Kemudian yang kedua apa? Tadi mau disebutin apa? Yakin. Meniadakan keraguan. Terus yang ketiga? Jujur. Ya. Meniadakan kadzib. Ya. Pendustaan. Yang keempat? Masya Allah. Meniadakan kesyirikan. Yang kelima, ini baru kelima, kecintaan, mal mahabbah. Apa yang ditiadakan dari al mahabbah? Al bughdu, ya, kebencian. Kemudian yang keenam, tunduk, al-inqiyad. Kemudian yang ketujuh, al qabul. Silakan diambil. Masya Allah, ini dicatat apa memang ada catatannya sendiri dari ini? Ya, silakan lewat Hasan. Kemudian materi kita siang ini, poin ketiga agar kita menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, al-ilmu nafi al-mustamaddu min kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat itu diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu asasun la budda minhu liyakunal 'abdu miftahan lil khair. Ilmu adalah pondasi yang harus diambil agar seorang hamba menjadi pembuka atau kunci kebaikan. Wa man lam yakun 'indahu ilmun nafi' kaifa yumayyizu baina mafatil khair wa mafatihil syarr. Apabila seorang hamba tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, bagaimana dia membedakan antara pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu keburukan? Bagaimana dia membedakan kebenaran dan kebatilan? Bagaimana dia bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah? Bagaimana dia bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan? Wa kaifa yattaqi batilan wa huwa la ilma lah. Bagaimana dia bisa berlindung atau menjaga diri dari kebatilan padahal dia tidak tahu. Sehingga dikatakan, ya, waqad qila qadiman kaifa yattaqi man la yadri man la yattaqi. Bagaimana dia bisa berhati-hati sedangkan dia tidak tahu apa yang harus dia berhati-hati darinya. Sehingga kita harus belajar, ya, terutama dalam masalah keimanan, ya. Apa batasan
antara kufur kecil dan kufur besar, apa batasan antara syirik besar, syirik kecil dan besar, nifak asghar dan nifak akbar, ya. Semuanya harus dipelajari, ya. Bila misalnya memang marhalah di kelas antum belum ada, maka bisa dibaca di perpustakaan, ya. Banyak di sini buku-buku yang bisa antum pelajari, ya. Lebih giat belajar. Jangan hanya kita belajar hanya mengandalkan atau mengharapkan ijazah tetapi tidak membekas. Karena itu hanya dianggap telah selesai belajar tetapi tidak menyerap ilmunya. Ya, satu lagi ya. Satu lagi, ini sayang kalau tidak diterima, ya, nanti dibawa pulang lagi ke asrama. Ya, poin hari ini yang kita bahas. Masya Allah Yusuf. Ya, silakan Bahi. Masya Allah ini masih baru disebutkan oleh Ustaz. Silakan. Ya, Masya Allah. Fadil Hasan disampaikan ke Mas Bahi. Ya, jazakumullah ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum. Ya, demikian yang bisa kita bahas siang ini, semoga bermanfaat. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.